فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Alhamdulillah. Ya. Hah? Enggak ada. Liman arada. Alaihi. Asuro alaihi gitu. Yang berat baginya. Enggak lah. Asuro udah sepenggal. Ulangi, liman arada hifdhahu wa asura. An yahfadha ma qad nusira. Wa alaihi muttakal gitu. Innal kalama indana kastami dun muraqqabun aqsamuhul lati enggak ada langsung summa harfu bukan harfun ya, harfu makna. Mansur ibni ilaihi. Babul kalam, kasih gitunya ya, babul kalam biar tahu. Ya, dengarkan sekalian murojaah, paham ya? No, kok langsung ke situ? Belum. Allah fi kulli umuri, amal yang belakangnya. Misal Ibn al-Ajurumi.
fi kulli amal alaihil muttakal wa alaihil muttakal. Babul kalam. Lafdun murakkabun mufidun qad wudi alaiha yubna alaiha. Nggak ada wanya. Oh. Ashil. Ashil. Liman arada hibdahu fakra wa sa'in fi amal ilaihi qasdi wa alaihi muntaka al-kalam dan ini lafzul murakkabun mufidun fatun nggak ada huruf ini. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Qala Ibnul Ajurrum rahimahullahu taala, falismu yu'rafu bil khafdi. Isim itu dikenal, diketahui dengan adanya khafd. Isim itu setelah kita bahas sebelumnya tentang macam-macam kata, maka kita diberitahu tanda-tandanya oleh beliau. Tanda supaya kita bisa mengenal ini isim, ini fi'il atau huruf. Dimulai dari yang pertama yaitu isim. Falismu yu'rafu bil khafdi. Isim itu diketahui dengan adanya khafd. Ya. Kalau ada khafd, maka ini tanda kata tersebut adalah isim. Apa itu khafd? Khafd secara istilah ahli nahwu adalah ibaratun anil kasroh. Ibaratun anil kasroh. Ini ambil sesuatu ambil meja biar bisa maju gini papan tulis. Ya itu aja. Alhamdulillah itu. Al-khafdu itu adalah ibaratun anil kasrah. Sebuah istilah untuk apa? Kasroh. Ya. Sebuah istilah untuk kasroh. Allati yuhditsuhal amil. Yang disebabkan oleh amil. Allati yuhditsuha al-amil. Yang ditimbulkan kasrohnya itu oleh amil. Amil itu kata lain yang membuat dia jadi apa? Kasroh. Istilahnya ini pelakunya. Yang membuat, yang memunculkan apa ini? Kasroh ini. Ya. Namanya apa? Amil. Bisa jadi huruf jar, bisa jadi mudhof. Ya. Maka si jar, huruf jar, dan si mudhof itu, kan mudhof ilaih kan? Nah, itulah yang disebut siapa? Amil. Kenapa? Dia yang bikin munculnya apa? Kasroh. Disebut apa? Amil. Udah. Dia adalah ungkapan untuk kasroh, istilah untuk adanya kasroh yang dimunculkan oleh amil. Oleh amil. Au ma yanubu anha. Au ma yanubu anha. Atau yang menggantikannya, yaitu menggantikan kasroh. Jadi ada tanda kasroh. Khafd itu bisa kasroh, itu tanda aslinya. Bisa juga dengan selain apa? Kasroh. Ya.
Istilah lainnya apa khafat ini? Jar. Apa istilah lainnya? Jar. Ya. Apa itu jar atau khafat? Kasroh yang dimunculkan oleh amil atau penggantinya kasroh. Bisa jadi nanti apa? Huruf. Ya. Seperti pada musanna kan nggak pakai kasroh dia khofatnya. Pakai apa? Ya, kita bani. Kalau di khofatkan dia jadi apa? Kita. Apa tanda khofatnya? Ya, nggak lagi apa? Tapi kan pengganti saja. Hukum asalnya pakai apa dia memang? Kasroh. Ya. Jadi kalau ada muncul khofat, nggak mesti dengan kasroh sebenarnya. Tapi apa? Khofatnya yang penting. Cuman sementara nggak apa-apa lah. Khofat itu apa ini? Kasroh. Atau nanti bisa digantikan dengan lainnya. Ya. Ini yang dimaksud dengan khofat. Jadi kalau sebuah kata itu khofat, ada khofatnya, maka dia adalah isim. Contoh, marortu bibakrin. Contoh, marortu bibakrin. Saya melewati Bakar. Marortu bibakrin. Maka Bakar, di sini Bakar, kalau kita disuruh mengidentifikasinya, mengenalinya, dia itu isim, fi'il, atau huruf, kita lihat. Dia ini kalau kita lihat keadaannya, isim, fi'il, atau huruf dia? Bakar. Isim. Apa tandanya dia itu isim? Adanya apa ini? Khofat. Iya kan? Kasroh. Marortu bibakrin. Maka bakar adalah apa? Isim. Taunya mana? Dari adanya khofat alias apa? Kasroh di akhirnya. Iya. Siapa amilnya ini? Ba. Ini amilnya ini disebut dengan apa? Ini apa namanya? Amil. Dia pelaku yang bikin apa ini? Kasroh. Jadi bakar ini apa? Isim. Apa tanda isimnya? Adanya khofat. Bahasanya khofat aja. Ya. Atau contoh yang kedua, hadza kitabu Muhammadin. Ini kitabnya siapa? Muhammad. Maka Muhammad apa ini? Isim, fi'il, atau huruf? Kok tahu? Hah? Iya, isim. Kok tahu ini isim? Kasroh, khofat. Ya. Khofat itu kan istilah untuk apa? Kasroh atau yang menggantikan kasroh. Yang penting bukan kasroh sebenarnya, khofatnya. Tapi di sini dia pakai apa? Kebetulan pakai kasroh. Jadi Muhammad adalah isim. Siapa amilnya ini? Kitab. Apa yang bikin dia kasroh? Ini kan mudhofnya kan? Ini kan susunan mudhof apa ini? Ini ya. Nah, udah ya. Ini contoh untuk apa? Tanda yang pertama yaitu khafat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lafaz jalalah Allah isim Bismillah. Isim? Iya. Kenapa kok tahu isim? Karena katanya isim. Enggak. Kenapa? Khafat. Siapa yang bikin dia khafat? Ba. Bismi. Iya. Lafaz jalalah Allah khafat. Isim berarti? Isim. Ar-Rahman. Isim. Ar-Rahim. Apa tandanya semua? Khafat. Sudah. Nah. Dalam hadis tadi. Dalam Sahih Bukhari. Coba cari isim yang khafat. Ada? Hadis yang tadi. Dari dua hadis tadi. Ada khafat di situ? Ada isim? Apa itu? Hah? Nafi. An-nafi'in. Iya. Kok tahu nafi itu isim? Khafat. Dari hadisnya lah. Hadisnya jangan sanad. Marabit. Marabidi. Isim di situ dia. Tahunya isim dari mana marabit itu isim? Khafat. Marabidi. Apalagi Abdullah? Hah?
Hah? Marob ba'irin. Dari 2 hadis tadi itu. Di babnya ya. Hah? Oh, ila ba'irihi. Nah, ba'ir. Unta. Ibnu Umar salat menghadap ke ba'irnya. Jadi ba'ir apa? Isim. Taunya isim? Khofat. Ya. Apalagi? Yang tadi marobit apa selanjutannya? Ghanami. Iya. Ghanamu atau ghanami? Ghanami. Berarti ghanam apa? Isim. Taunya isim? Khofat. Udah paham ya? Nah, sekarang tanda yang kedua. Tanda kedua wat tanwin. Tanda kedua adalah tanwin. Yaitu tanwin. Tanwin pengertiannya adalah nunun sakinah. Tanwin adalah nunun sakinah. Nun yang disukun. Nun apa? Yang disukun. Nunun sakinatun. Nun yang disukun. Tatba'u akhiril ismi lafdhan. Tatba'u akhiral ismi lafdhan. Tatba'u akhirah. Yang mengikuti akhir dari isim. Lafdhan. Hanya secara lafaz tapi ngikutinya. Dia ngikuti. Nempel di akhir isim. Secara lafaz. Mengucapkannya ada nun sukunnya. Wa tufarikuhu khattan. Wa tufarikuhu khattan. Dan meninggalkannya secara penulisan. Artinya nun sukunnya hilang. Tufarik, memisahkan diri dia darinya, dari isim tadi secara penulisan. Jadi nun sukunnya hanya secara apa ini? Pengucapan. Untuk apa dipakai tanwin ini? Lil istighna anha bitakrari syaklah inda dhabti bil qalam. Lil istighna'i anha lil istighna'i anha supaya tidak perlu ya kepadanya, supaya tidak butuh kepada sukun tersebut bitakrari syaklah, untuk dengan cara mengulangi harokat. Bitakrari syaklah, dengan cara mengulangi harokatnya. Dengan cara mengulangi harokat. Jadi nggak perlu pakai nun sukun, tapi cukup pakai mengulangi apa? Harokat. Dengan cara mengulangi harokatnya. Inda dhabti bil qalam. Inda dhabti bil qalam. Ketika penulisan dengan pena. Ketika penulisan dengan apa? Inda dhabti bil qalam. Udah. Jadi aslinya nun tanwin itu nun sukun. Contoh, babun. Mana penghapusnya? Terus yang bawahnya sedikit aja. Dari sini. Terus ini sedikit. Udah. Lihat, babun. Perhatikan dulu. Nyatatnya nanti bisa. Babun. Ada nun sukun? Babun. Apa tadi tanwin katanya? Nun sukun yang mengikuti, yang menempel di akhir isim secara pengucapan. Secara pengucapan ada nun sukun. Babun. Ada nun sukunnya? Secara pengucapan ada kan? Babun. Kalau ini bacanya gimana kita? Pakai nun sukun kan? Bun. Gini kan bacanya? Bacanya gini kan? Bun. Pakai nun sukun kan bacanya? Membacanya. Ya, makanya dibilang tanwin adalah nun sukun yang mengikuti, yang menempel akhir dari isim. Ya, secara apa tapi? Lafzon, secara pengucapan.
ucapan. Wa tufariquhu, dan dia meninggalkannya, nun sukun ini meninggalkan apa? Kalimat tersebut khotton, secara apa? Penulisan. Di penulisan ada nun sukunnya? Nggak ada. Kenapa kok nggak pakai? Karena tidak butuh darinya. Hanya dengan apa? Mengulangi harokat. Karena nggak butuh lagi dengan nun sukun, cukup dengan mengulangi apa? Harokat. Ini kan aslinya satu. Ya. Jadi kita ganti nunnya ini. Nunnya ini kita ganti, kita hapus. Ah, nggak usah pakai nun sukun. Kerepotan nulisnya. Kita ganti aja. Harokatnya dia apa ya? Diulangi. Jadi apa? Tanwin kan? Tanwin itu kan pengulangan harokat. Ini kan fathatain, iya kan? Kasrotain atau apa? Domatain, iya kan? Dua doma, dua fathah, dua apa? Dua sukun. Dua kasroh, ya kan? Kasrotain, iya kan? Diulangi berarti kan? Loh, kok bisa diulangi untuk apa? Supaya nggak perlu pakai apa? Nun sukun. Ketika nuliskan di pakai pena. Kan lebih simpel mana? Ngulangi harokat atau nulis nun sukun? Lebih simpel ngulangi apa? Harokat. Itulah namanya tanwin. Nun sukun yang muncul hanya secara apa? Lafaz, tapi hilang secara penulisan. Karena mencukupkan diri dengan mengulangi harokat saja. Itu namanya apa? Tanwin. Nah, kalau di akhir sebuah kata ada tanwinnya, maka itu pertanda dia adalah isim. Maka itu pertanda dia adalah isim. Di kalimat yang tadi, marortu bi bakrin. Mana isimnya? Ada isim tidak? Mana? Bakar. Apa tandanya? Dia isim? Tanwin. Tanwinnya, bukan kasrohnya ya. Jadi ada dua tanda di situ. Di kalimat bakar ada berapa tanda isimnya? Dua. Khofat. Ada khofat nggak? Ada kasroh kan? Ada tanwin. Berarti berapa tanda isim di situ? Dua. Nggak apa-apa, bisa. Kan boleh satu benda itu punya dua tanda, boleh. Iya kan? Kitab nih, Sahih Bukhari. Ada dua tandanya. Warna hitam, terus ada plastiknya, ada pitanya. Iya kan? Tandanya kan, kertasnya warna apa? Kuning. Kan tandanya semua itu. Dalam satu perkara ada berapa tanda boleh? Rumah Zuhair. Ada potnya di depannya, ada sengnya warna ini. Kan bisa kan, satu rumah punya lebih dari apa? Satu tandanya. Udah? Mana lagi? Muhammadin. Muhammad isim. Apa tandanya? Hah? Tanwin. Udah. Kebetulan di sini yang kasroh, ya yang khofat. Atau yang lain juga bisa. Yang lain juga bisa. Nah, contohnya ra'aitu taliban. Saya melihat seorang apa? Saya melihat seorang ra'aitu taliban. Saya melihat seorang pelajar. Talib isim atau fi'il atau huruf? Azam. Isim. Taunya isim apa? Tanwin. Ini loh ada tanwin di akhirnya. Ini tanda dia berarti apa? Isim. Sudah? Ada daftarun. Zuhair. Daftarun isim atau fi'il atau huruf? Taunya isim apa? Tandanya? Tanwin. Daftarun. Abdullah. Al-masjidu nazifun. Masjid itu bersih. Nazifun isim atau huruf? Tandanya? Tanwin. Udah? Paham ya sampai sini? Udah, dua ini saja dulu. Pelan-pelan nggak apa-apa. Jadi kita ambil hari ini dua tanda isim. Yang pertama apa tadi? Khofat. Yang kedua tanwin. Hapus lagi sedikit tolong. Tulis syairnya untuk dihafal. Oh, tambah satu lagi biar pas satu bait. Hapus aja lah semuanya. Tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga. Wa dukhulil alifi wal lami. Dan masuknya alif dan lam. Masuknya alif dan lam.
masuknya alif dan lam. Lebih tepat lagi, lebih simpel lagi kalau disebut al. Kalimat alif dan lam lebih bagus disebut dengan istilah al. Kenapa? Lebih pendek daripada alif dan lam. Mending apa bilangnya? Mending bilangnya apa? Al, gitu aja. Daripada alif dan lam. Mending bilang al, karena lebih ringkas, lebih singkat. Yang dimaksud dengan tanda ketiga ini adalah bisanya. Solahiyatu dukhuli alif wal lam. Bisanya masuknya alif dan lam. Gak mesti ada alif lamnya. Paham? Maksud masuknya alif dan lam maksudnya apa? Bisa dimasuki oleh alif dan lam. Gak mesti ada, ingat. Bisa dimasuki oleh alif dan lam. Gak mesti ada apanya? Alnya. Kalau ada alnya ya udah nampak jelas. Paham ya? Gimana? Contoh. Al-masjidu. Zuhair, al-masjidu. Ini isim atau fi'il atau huruf? Al-masjidu. Isim. Apa tandanya? Ada apa? Al. Ini ada alnya. Iya kan? Nah. Abdullah, daftarun. Tadi isim ya? Iya kan? Sekarang kalau nggak ada lah harokatnya ini misalnya. Ya kan nggak kelihatan tanwinnya. Daftar. Ini isim atau fi'il atau huruf? Tes saja dengan apa? Al. Bisa nggak dikasih al? Jadinya apa dia? Ad-daftaru. Iya kan? Bisa berarti daftarun dikasih al? Bisa. Berarti daftarun jadi apa ini? Isim. Walaupun di sini nggak ada apanya dia. Nggak ada alnya. Paham ya maksudnya ini? Tanda yang ketiga. Bisa dimasuki oleh al. Gitu. Sudah? Apalagi contohnya? Ada kitabun. Ini tadi. Ini adalah apa? Kitab. Kalau nggak ada tanwinnya ini. Ini memang nggak tanwin ya. Nah. Kitabu. Isim fi'il atau huruf ini? Kitab. Isim. Kenapa nih? Khofat nggak ada ya kan? Nggak khofat kan? Tanwin nggak? Nggak, karena dia mudhof ya kan? Bisa dimasuki? Al. Jadinya apa? Alkitabu. Bisa alkitabu? Bisa. Berarti kitabu apa di sini? Walaupun nggak ada apanya kelihatan. Nah, walaupun nggak ada alnya. Paham tanda yang ketiga nih ya? Jadi jangan bilang, oh itu ada alnya. Iya memang ada, kalau ada alnya jelas sudah. Tapi kalau nggak ada, bisa dikasih nggak? Gitu. Dan yang dimaksud dengan al di sini adalah al at-ta'rifiyah. Yang dimaksud dengan al adalah al at-ta'rifiyah. Al yang memakrifatkan dia. Gitu. Karena ada al yang nggak memakrifatkan. Seperti al-Abbas, itu alnya nggak memakrifatkan. Udah? Karena nggak pakai itu pun dia sudah makrifat nama orang, ya kan? Gitu. Ini bisa dimasuki oleh al. Sudah. Selesai ya. Ini 3 tanda dari isim. Sekarang bait syairnya dihafal. Falismu bil khafdi wa bit tanwini au. Falismu, maka apa? Falismu bil khafdi wa bit tanwini. Wa bit tanwini au. Apa au? Atau dukhuli al. Dukhuli al. Yu'rafu. Apa yu'rafu? Apa yu'rafu?
diketahui. Ini kembali ke mana? Ini fal ismu yu'rafu bil khafdi. Paham ya? Yu'rafnya kembali ke mana? Isim. Dia diketahui siapa? Isim. Isim dengan khafat dan dengan tanwin atau dengan masuknya al diketahui. Siapa yang diketahui? Isim. Ya. Fakfu maqafau. Fakfu maqafau. Fakfu satu aja orang aja nih. Fakfu mufrad. Fakfu itu artinya fattabi apa? Ikuti. Ya. Ikuti apa yang mereka ikuti. Kembalinya ke para ulama. Wawnya ini kembalinya siapa maksudnya? Ahli nahu, ahli bahasa. Siapa? An-nuhah, ahli nahu. Maka ikuti apa katanya siapa? Mereka ikuti apa yang mereka ikuti. Siapa merekanya? Para ahli nahu. Maksudnya kamu ikuti ini. Kalau mereka bilang ini tandanya isim, kamu bilang juga tandanya isim. Mereka bilang khafat tandanya isim, kamu bilang juga ini tandanya isim. Paham ya? Karena memang nahu itu aslinya apa? Ngikuti saja, ngikuti orang Arab. Ngikuti orang Arab. Udah. Jadi ini tambahan saja ini. Ini nggak ada kaitan dengan materi. Ini supaya pelengkap apanya? Syairnya saja supaya sama ujungnya dengan apa ini? Au. Apa artinya fakfu? Fattabi, ikuti. Ikuti apa yang mereka ikuti, yaitu ahli nahu. Dalam menjelaskan tanda-tanda apa? Isim. Jadi ini cuma sekedar pelengkap untuk supaya sama saja akhirnya dengan apa? Yang pertamanya. Udah. Falismu bil khafdi wa bit tanwini au dukhuli al yu'rafu fakfu mak fakfu ma qafau. Udah, fakfu ma qafau. Falismu bil khafdi wa bit tanwini au dukhuli al yu'rafu fakfu ma qafau. Fakfu ma qafau. Ikuti apa yang mereka ikuti. Udah, falis gitu bacanya, bukan falismu. Bacanya gimana? Falismu. Falismu bil khafdi wa bit tanwini au dukhuli al yu'rafu fakfu ma qafau. Udah. Ini bait ke berapa ini? 8. Bait ke 8. Udah, masih ada lagi satu lagi nanti tandanya isim insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.